Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimis sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keimanan, sehingga dengan apa yang Allah berikan ini kita masih mampu untuk menjalankan rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu kita sudah menjalankan sholat fardu, insyaallah jangan sampai ditinggalkan ya. Karena sudah beberapa kali kita mengadakan pertemuan dan pembahasannya tidak jauh daripada sholat. Apabila masih ada yang meninggalkan sholat, bisa dikoreksi kembali keimanannya ya. Karena ketika kita diajak untuk bermaksiat, kita terkadang nggak mau. Ketika kita diajak untuk berzina, kita takut dosa. Ketika kita diajak untuk membunuh seandainya ya, kita tidak mau karena itu dosa besar. Akan tetapi ada dosa yang lebih besar dari dosa itu, yaitu dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Bayangin Pak, terkadang kita meremehkan sholat Pak, Bu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Maryam ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang beriman, Allah meneruskan fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah kalian orang beriman orang-orang yang meremehkan sholat. Fasaufa yalqauna ghayya ya, kelak mereka akan mendapatkan kesesatan. Ngeri Pak orang meninggalkan sholat. Jangan sepelekan sholat, bahkan satu waktu yang kita tinggalkan ya. Bahkan dikatakan di sebuah hadis bahwasanya pembeda antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat, tarkus sholat ya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang meninggalkan sholat. Ketika Imam Ahmad mengatakan bahwa sholat, meninggalkan sholat hukumnya kafir, Imam Ahmad. Akan tapi Imam Syafi'i merinci kembali ya, sholatnya ketika ditanggalkan, ataukah karena mereka enggan, atau karena mereka malas, dan atau karena mereka sudah tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apapun perbedaan para ulama, tidak sebaiknya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan sholat ya. Bahaya Pak, Bu. Pentingnya kita duduk di majelis ilmu, mengetahui hukum Allah. Terkadang orang tuh takut duduk di majelis ilmu, takut mereka jadi tahu nanti dosanya makin besar. Tidak seperti itu Pak. Konsep hidupnya tidak seperti itu. Bahkan orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya pergunakan waktu yang Allah berikan ya, sisa-sisa waktu yang kita sisihkan ya. Terkadang kita menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususkan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Pak, ketika ada saudara kita yang tidak pernah datang kepada kita, tahu-tahu nelpon Pak. Wah ini dengar ini nelpon nih si fulan ini ya. Ada yang suka begitu Pak, pasti nih mau nyinjem duit nih, seperti itu. Padahal sebulan, 3 bulan, setahun gak pernah datang Pak, tahu-tahu nelpon nih, dengerin banget ada apa nih. Bener banget nelpon, bisa minjem duit gak buat bayar kontrakan. Ketika susah begitu Pak, ngubungin temennya
Sama halnya seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah ketika kita kesulitan, sama baik, Pak. Sama. Pernah nggak ngerasain begitu, Bu, Pak? Ketika sulit, lagi susah bayar kontrakan, ya Allah, ini gimana nih bayar kontrakannya. Tapi ketika punya duit, lupa sama yang memberi rizki. Itulah manusia, Pak. Harus selalu diingatkan, ya. Agar apa? Agar tidak lalai, agar tidak semakin jauh, semakin tersesat. Ada yang mengendalikan, Pak. Siapa mereka mengendalikan? Orang-orang soleh. Makanya circle kita itu harus kita pilih-pilih, Pak. Jangan asal memilih teman. Apabila teman itu mengajak kepada burukan, jauhi sejauh-jauhnya. Akan tetapi ketika ada teman yang mengajak kepada kebaikan, rangkul dia, karena dialah yang akan mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk saat sekarang ini kita belum sempurna, berhijab juga belum sempurna, pakaiannya juga mungkin masih belum sempurna, tapi akan tetapi niat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai kebaikan. Jangan minder, baju saya masih begini, masih celana, ya kan. Dengan adanya kita duduk di majelis ilmu, insya Allah, ya, Allah bukakan hidayah, ya, kita akan memakai pakaian yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri, Pak. Makanya bersyukur ketika masih ada iman di dalam diri kita. Yang kita takutkan adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah yang telah ada pada diri kita. Yang tadinya kita bisa baca Quran setiap habis subuh, tahu-tahu kita udah baca lagi. Yang biasanya kita sholat berjamaah, tahu-tahu kita nggak ada kelihatan di masjid. Ngeri, Pak. Kalau sudah begitu, sudah jauh, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, karena hati ini muqallibal, ya, berbolak-balik, ya. Terkadang kita di atas keimanan, kadang-kadang keimanan kita di bawah. Meminta kepada Allah, zat yang membolak-balikan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita ini menjadi hati yang selalu senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu senantiasa mencintai kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya akan karena antum sudah datang, jadi saya menghormati guru kita, ya. Masya Allah, sama-sama, ya. Jauh beliau dari Keranji, Pak. Saya kan dekat, pulangnya dekat, ya. Kita hormati gitu. Kita ada Pak Adi Hidayat, ya, Adi Hidayat, ya, Pak. Adi Santoso, ya. Insya Allah guru kita juga Ustadz Soleh ini, Masya Allah, yang tidak diragukan lagi. Insya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau semuanya. Amin. Agar selalu membersamai Masjid Asa Indonesia. Amin. Diberikan selalu kesehatan. Amin. Dijauhkan dari keburukan. Amin. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.